What is a monopoly? Monopoli berasal dari bahasa Yunani, monos satu, polein menjual. Kalau digabungin yaitu satu penjual. Monopoli adalah suatu bentuk pasar yang menyediakan produk berupa barang maupun jasa di mana tidak adanya kompetitor yang dapat memberikan keuntungan sangat besar bagi monopolis. Ciri-ciri monopoli: adanya satu produsen atau perusahaan yang bisa menarik daya beli banyak orang. Barang yang diproduksi tidak ada substitusi. Produsen baru sulit masuk ke pasar monopoli. Produsen menjadi penentu harga. Produsen tidak melakukan promosi. Faktor-faktor pemicu monopoli: 1. Memiliki sumber daya yang unik. 2. Perusahaan menikmati skala ekonomis. 3. Mendapatkan hak monopoli dari pemerintah berupa hak paten dan hak cipta, beserta hak usaha eksklusif. Jenis-jenis pasar monopoli: 1. Monopoli pemerintah dan negara. 2. Monopoli secara alamiah. 3. Monopoli karena hak atas kekayaan intelektual. 4. Monopoli karena efisien kerja. 5. Monopoli karena bahan baku. 6. Monopoli karena penguasaan teknologi dan tenaga ahli. 7. Monopoli karena masyarakat. Diskriminasi harga dalam monopoli: 1. Menjual output di dua pasar yang berbeda. 2. Sifat permintaan di pasar harus berbeda. Syarat-syarat diskriminasi harga yaitu: 1. Barang tidak dapat dipindahkan dari satu pasar ke pasar lain. 2. Sifat barang jasa dimungkinkan untuk dilakukan diskriminasi harga. 3. Sifat dan elastisitas permintaan di masing-masing pasar harus berbeda. 4. Kebijakan diskriminasi harga tidak membutuhkan biaya melebihi keuntungan kebijakan tersebut. 5. Produsen dapat mengeksploitasi sikap tidak rasional konsumen. Contoh kebijakan diskriminasi harga: penetapan tarif listrik yang berbeda oleh PLN. Tarif yang berbeda diterapkan oleh dokter, konsultasi hukum, psikiater, dan lain-lain. Kebijakan harga domestik dan harga di pasar luar negeri. Oke, saya akan menyambung penjelasan berkaitan dengan bab monopoli yang tadi sudah disampaikan oleh Baginda. Mungkin sebelumnya teman-teman bisa masuk ke slide 8, kurva laba maksimum dalam pasar monopoli. Nah, berikut sudah disediakan kurva dan penjelasannya di sebelah kanan. Akan saya bacakan sebagai berikut. Dalam menentukan laba maksimum, perusahaan harus menentukan harga dan output keseimbangan yang akan menghasilkan laba yang besar. Laba merupakan penerimaan total atau total revenue dikurangi biaya total. Nah, kemudian laba maksimum perusahaan dicapai saat perusahaan memproduksi output yang mempunyai nilai penerimaan marginal atau marginal revenue sama dengan biaya marginal atau marginal cost. Nah, di mana marginal revenue atau penerimaan marginal ini adalah tambahan atau pendapatan yang diperoleh dari hasil penjualan satu unit produk lagi. Nah, kemudian biaya marginal adalah tambahan yang dikeluarkan saat memproduksi satu unit produk tambahan. Jadi, laba maksimum ini akan diterima perusahaan ketika perusahaan memproduksi barang tambahan atau produk tambahan di mana biaya yang dikeluarkan untuk memproduksi barang tersebut sama dengan penerimaan marginal dari memproduksi barang tersebut. Nah, kemudian dalam kurva di atas, laba maksimum ditunjukkan pada titik E, yaitu tingkat output yang diproduksi sebesar Q. Nah, titik E ini berada dalam perpotongan antara marginal revenue MR dengan marginal cost. Nah, di titik ini yang kemudian menjadi
laba maksimum yang dihasilkan oleh perusahaan. Nah, kemudian laba maksimum yang diperoleh perusahaan adalah daerah OQAP. Mungkin bisa dicek di kurvanya. OQAP, O berada di setara dengan 0, OQAP itu merupakan total revenue dan dikurangi oleh OQBC yang merupakan total cost. Nah, daerah pengurangan antara total revenue OQAP dengan total cost OQBC merupakan keuntungan yang diperoleh oleh perusahaan, di mana dalam hal ini ditunjukkan oleh APBC. Nah, kemudian kita masuk ke slide berikutnya, yakni kerugian monopoli, di mana sudah disiapkan kurva dan keterangan sebagai berikut, menggambarkan keadaan pasar monopoli mengalami kerugian, di mana kerugian yang paling kecil jika di dalam pasar monopoli memproduksi sebanyak Q1. Nah, karena memang kita sedang membahas kerugian, maka titik berangkatnya adalah dari titik Q1, di mana ketika memproduksi sebanyak Q1, maka menjadi kerugian yang paling kecil yang dialami oleh perusahaan. Sebab pada tingkat produksi tersebut MR1 sama dengan MC1, di mana marginal revenue 1 sama dengan marginal cost 1. Adapun biaya total yang dikeluarkan oleh OQ1 kali OP1. Nah, berdasarkan gambar, kerugian terkecil ditunjukkan oleh P1ABC. Apabila perusahaan monopoli memproduksi barang lebih besar atau lebih kecil dari Q1, maka kerugian yang akan dialami perusahaan akan lebih besar lagi. Karena titik berangkat dari Q1 ini menjadi kerugian terkecil. Ketika perusahaan memproduksi lebih dari Q1, maka marginal cost yang dikeluarkan harus lebih besar. Sedangkan ketika memproduksi kurang dari Q1, maka marginal revenue akan lebih kecil. Jadi untuk meminimalisir kerugian dari pasar monopoli, marginal revenue 1 ini harus setara dengan marginal cost 1. Nah, kemudian beralih ke slide berikutnya, kita akan membahas tentang contoh perusahaan monopoli. Nah, sebagaimana kita tahu, monopoli ini adalah perusahaan yang sebagai price maker, di mana harga dari produk barang yang mereka produksi adalah bergantung dengan hak dan kewenangan mereka sebagai monopolis. Contoh dari perusahaan monopoli ini, yang pertama adalah Pertamina, yang kedua PDAM, yang ketiga adalah Bulog, yang keempat adalah PT KAI, Kereta Api Indonesia, yang kelima PLN, Telkom, Jasa Marga, dan lain-lain. Kemudian keuntungan dari monopoli, yang pertama adalah skala ekonomi, atau kita mengenalnya sebagai economies of scale. Sudah kami sediakan kurva juga, jadi mungkin teman-teman bisa cek penjelasannya sebagai berikut. Jika ada skala ekonomi yang signifikan, monopoli dapat memperoleh keuntungan dari biaya rata-rata yang lebih rendah. Hal ini dapat menyebabkan harga yang lebih rendah bagi konsumen. Nah, karena ada skala ekonomi yang signifikan, monopoli dapat memperoleh keuntungan dari biaya rata-rata yang lebih rendah. Hal ini maksudnya adalah ketika perusahaan berada dalam skala ekonomi yang signifikan, sebagai monopolis, perusahaan memperoleh keuntungan karena biaya rata-rata yang dikeluarkan ini rendah. Hal ini dapat menyebabkan harga lebih rendah juga bagi konsumen, karena seperti yang saya bilang di awal bahwa perusahaan monopoli sebagai price maker memiliki kewenangan untuk menentukan harga dari produk atau barang yang mereka produksi. Nah, ketika biaya rata-ratanya lebih rendah dari produksi barang tersebut, ini juga akan berdampak kepada harga yang akan konsumen terima atas barang tersebut. Kemudian yang kedua, dalam contoh di atas, jika ada 3 perusahaan yang memproduksi 3.000 unit dengan biaya rata-rata 17 euro, biaya rata-rata akan lebih tinggi daripada monopoli yang produksi 10.000 unit dan biaya rata-rata $9. Oleh karena itu, untuk monopoli alami dan industri dengan skala ekonomi yang signifikan, monopoli dapat menjadi lebih efisien. Jadi mungkin
monopoli ini akan memberikan keuntungannya besar apabila dilaksanakan secara alami dan industri dengan skala ekonomi yang signifikan. Nah, bisa dilihat kan dalam contohnya, ada 3 perusahaan yang memproduksi 3.000 unit dengan biaya rata-rata 17 euro. Biaya rata-rata akan lebih tinggi daripada monopoli yang memproduksi 10.000 unit. Dan biaya rata-rata 9 dolar. Jadi mungkin saya mengasumsikan bahwa memproduksi 3.000 unit dengan biaya rata-rata yang lebih besar, ini akan memberikan keuntungan yang lebih besar daripada memproduksi barang dengan jumlah yang lebih banyak dengan biaya rata-rata yang lebih rendah, dengan syarat bahwa monopoli itu dilaksanakan secara alami dan industri dengan skala ekonomi yang signifikan. Berikutnya, keuntungan dari monopoli ini adalah riset dan pengembangan, di mana riset dan pengembangan ini merupakan bagaimana cara dari perusahaan untuk memetakan pangsa pasar. Jadi monopoli ini adalah satu dari sekian banyak pasar yang membutuhkan analisa pasar, di mana riset dan pengembangan ini adalah menjadi salah satu dari proses penganalisaan dari pasar itu sendiri. Kemudian suatu perusahaan dapat memperoleh kekuatan monopoli karena itu yang paling efisien. Menurut saya ini berkaitan dengan penjelasan di awal, berkaitan dengan skala ekonomi. Karena efisiensi itu juga dilihat dari bagaimana perusahaan itu mengelola keuangannya, bagaimana kemudian perusahaan itu menempatkan produksi, mengelola keuangan dan seterusnya. Kemudian kompetisi global, karena memang monopoli ini adalah bisa dibilang pasar yang luar biasa dalam hal mencari keuntungan, karena dia sebagai price maker juga. Ini yang membuat kompetisi global ini menjadi sesuatu yang sangat-sangat berpengaruh kepada monopoli, karena perusahaan dalam negeri ini akan bersaing dengan perusahaan di luar negeri yang kemudian membuat kompetisinya ini semakin ketat. Apakah perusahaan tersebut dapat bertahan atau malah harus gulung tikar? Kemudian kami menggunakan referensi sebagai berikut, bisa dilihat di slide 14. Nah, terima kasih. Mungkin sekian yang bisa saya sampaikan, sekian yang bisa saya dan Baginda sampaikan. Maaf, kurang lebihnya mohon maaf. Semoga penjelasan kami bisa diterima. Terima kasih untuk perhatiannya dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.